Kelihatan ini dosa, sampai Tuhan pakai istilah ini, memang salah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dosa lain terjadi di luar diri, yang ini terjadi dalam diri. Kenapa? Ini paling merusak diri dan paling bikin malu. Ada orang yang bilang, oh saya jabatan ini, gelar ini. Tapi kalau kau suka berzina, minta maaf saya pakai bahasa kasar, lu otak dimakan anjing. Lu bodoh tuh. Kau bilang kau pintar apa? Makanya ini oknum-oknum pejabat di NTT ini paling tidak suka dengar saya khotbah. Kau pikir saya mau kasih rem? Kau enak saja kau pimpin ini negeri miskin begini, baru kau pejina lagi. Kau mau buat apa di ini negeri? Lu mau jadi saksi apa di negeri ini? Kau tukang berzina, tap rasa diri pintar. Baca itu Amsal 6 ayat 32. Saya baca buat saudara, perhatikan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Kau tidak ada otak. Kau jangan bilang kau gelar doktor, gelar apa-apa. Lu tukang berzina kok. Berharap dengar khotbah enak. Lu undang pendeta lain, saya tidak ada kompromi. Kan saya tidak cari kau pun duit. Saya cari kau selamat dan jadi pemimpin yang teladan. Tidak ada rem-rem, saudara-saudara. Nats pembukanya terpilih dari surat Yudas ayat 22 dan ayat 23. Kalau cuma satu pasal kita langsung sebut ayatnya. Karena Yudas cuma satu pasal 25 ayat. Kita baca ayat 22 dan ayat 23, 1, 2 dan 3. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bapak Ibu jemaat, bulan Februari dan bulan Maret kita menyoroti tema besar godly passion, human compassion. Inti dari tema kita adalah kalau punya gairah ilahi untuk mengasihi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, maka manifestasinya adalah kita akan berbelas kasihan kepada sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tema besar ini menurut surat Yudas, kita membahas dua bagian yang sangat pokok. Yang pertama adalah godly passion. Menurut surat Yudas, 3 minggu kita bahas itu. Jadi yang tidak mengikuti dari awal bisa nonton kembali di channel kami dan bisa diikuti di situ. Sedangkan bagian kedua yang belum tuntas, yaitu human compassion, belas kasihan kepada sesama. Menurut surat Yudas. Nah, ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, berkaitan dengan poin pertama dari poin kedua. Jadi kalau poin kedua, kalau dia pakai poin A lah, ya kan? Poin A-nya adalah sasaran dari belas kasihan kita. Nah, dua ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu terkasih, ayat 22 dan 23 ini adalah orang-orang yang disoroti oleh Yudas yang menjadi sasaran belas kasihan kita. Hanya saja waktu saya mengkhotbahkan ini kelihatannya kita belum bisa membahas secara detail orang-orang yang ada di ayat 22 dan ayat 23. Beberapa waktu lalu dalam acara kaum pria saya bikin tanya jawab, sudah ada yang tanya. Mereka tidak tahan lagi pengen mau tahu begitu. Tapi saya kasih garis besarnya saja waktu itu menjawab. Karena saya bilang itu akan dibahas secara detail di dalam khotbah hari Minggu, ibadah raya. Kenapa saya belum membahas yang menjadi sasaran dari belas kasihan orang percaya? Dalam hal ini penerima surat Yudas dan kita sekarang. Ya. Kalau saudara baca ayat 22 di situ ada 3 kelompok. Orang yang ragu-ragu, orang yang sedikit lagi masuk neraka mau menuju api. Dan yang ketiga, orang-orang yang kita harus benci pakaiannya karena dipengaruhi atau dicemari oleh keinginan-keinginan dosa.
Kenapa belum sampai Bapak Ibu terkasih? Karena ternyata sepanjang surat Yudas yang 25 ayat itu ada orang-orang lain selain sasaran utama ini. Orang-orang lain ini juga perlu dibahas, perlu disoroti. Kepada penerima surat Yudas yang sudah jelas-jelas Yudas sebagai hamba Allah mendapatkan keistimewaan dari Roh Kudus, konfirmasi yang sangat kuat dan tidak mungkin meleset. Yudas tahu bahwa penerima surat ini adalah orang-orang yang pasti selamat. Nah, bedanya penerima surat dengan kita sekarang adalah begini. Saya ini tidak dapat keistimewaan seperti itu. Bapak Ibu juga tidak dapat keistimewaan seperti itu. Maksudnya adalah kalau Yudas bisa tahu mana selamat, mana tidak dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, Bapak Ibu juga tidak tahu. Saya juga tidak punya keistimewaan karunia khusus. Lalu melihat di bagian kanan ini berapa ya yang tidak dipilih. Di bagian tengah ini berapa ya yang tidak dipilih. Di bagian kiri saya ini berapa. Itu saya tidak tahu. Sebaliknya jemaat juga tidak tahu bahwa saya ini pendeta benar atau tidak. Saudara tidak tahu. Saudara hanya tahu ada satu pendeta gembala sidang ya nama Mel Atok. Tapi Anda kan tidak punya keistimewaan dari Tuhan untuk mengetahui dengan pasti. Kalau Yudas dapat, konteks sekarang tidak ada orang tahu. Karena dari dulu saja kita sudah belajar ya. Orang lihat, wah Yudas pelayanan. Ini bukan Yudas penulis surat Yudas. Yudas Iskariot si pengkhianat. Pelayanan. Bahkan ada pengutusan dari Yesus lagi. Kepada 12 murid. Di dalam Matius pasal 10. Mulai ayatnya yang ke-3. Firman Allah berkata di sana. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus ayat 4, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini diutus, disuruh khotbah, sembuhkan orang, bangkitkan orang mati. Ayatnya yang ke-5, jemaat baca 2, 3. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6 saya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7 jemaat, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Yudas juga diutus untuk beritakan pengkhotbah ini. Dan kita tahu ending hidupnya. Kita tahu siapa dia sesungguhnya. Padahal pengkhotbah kita tahu ini karena dibukakan sekarang di Alkitab. Kalau tidak, saudara dan saya ada dalam tim waktu itu, Anda juga tidak tahu. Petrus saja tidak tahu bahwa dia penipu. Thomas saja tidak tahu. Yakobus tidak tahu. Bartolomeus tidak tahu. Tadeus tidak tahu. Satu-satunya yang tahu Yudas ini adalah Kristen palsu, rasul palsu, anak iblis, cuman Yesus. Anda bisa bayangkan kalau Yudas jadi gembala sidang sekarang. Penuh gerejanya. Penuh gerejanya. Karena dia khotbah bagus. Pasti beritakan Injil. Lalu ayat 8. Ya. Sembuhkanlah orang sakit. Bayangkan aja. Yudas doakan nenek. Saudara sembuh nenek. Bilang gereja di sana. Pada gembalanya Yudas. Kok ditumpang sama nenek begini? Nenek langsung daftar lari maraton juara. Misalnya ya kan. Sembuhkanlah orang sakit. Anda lihat itu. Bangkitkanlah orang mati. Yudas juga dapat itu. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Jadi kalau Yudas buka gereja. Jadi gembala sidang. Buka ministry. Lalu dia live di TikTok. Oh haleluya. Itu pengikutnya. Pasti minta, Pak Pendeta Yudas doakan saya. Kooperasi ini kejar terus misalnya. Dan lain sebagainya. Nah sekarang Anda dan saya tidak tahu itu. Tidak ada yang dapat keistimewaan itu.
Sebaliknya, orang yang kita lihat nakal, kurang ajar, jahat, duduk di jalan sana, yang kita lihat kerabat kah, teman kah, atau siapapun yang kelihatan masih nakal, jangan-jangan dia seperti Paulus. Yang ujung-ujungnya ditangkap, diselamatkan, diubahkan dan dipakai. Ada yang di pelayanan, tapi Yudas Iskariot. Ada yang di jalan sana, tapi Paulus. Tetapi kita bersyukur bahwa mungkin saya dan saudara tidak saling tahu dengan pasti karena kita tidak maha tahu. Tapi Tuhan tahu. Amin. Siapa orang-orang pilihan yang sedang dengar khotbah ini. Yang sedang ada di gereja-gereja. Dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri orang percaya itu. Yang memberi kesaksian bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah seturut Roma 8 ayat 16. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah itu saudara punya pengalaman masing-masing ya. Saudara paling tahu roh bersaksi tidak bersama rohmu. Anda punya keyakinan yang kokoh tidak? Anda punya keyakinan yang kuat tidak? Anda yakin tidak? Tutup usia entah kapan, besok, minggu depan, bulan depan. Apakah kita menyelesaikan tahun ini atau tidak tahu. Saya punya teman pendeta baru meninggal, mahasiswa saya yang kemudian jadi gembala di Nawayan. Itu hanya bisul di belakang tulang, meninggal, bisul. Di grup pendeta-pendeta, saya bilang kenapa ini anak yang kemarin gereja bantu gerejanya, kita bawa uang sekian puluh juta ke kampung itu gembalanya meninggal, hanya bisul di belakang. Tapi puji Tuhan dia meninggal di ladang Allah, enak. Jadi jangan bilang, oh saya masih muda pasti meninggalnya lebih lama. Dari mana jaminan itu? Meninggal gak kenal tua muda, sakit sehat, sakit berat atau tidak, di kemo berapa kali. Saya baru kubur jemaat satu, sakit tidak di kemo apa-apa, Tuhan panggil. Jemaat di sini Ibu Yuyun sudah kemo berapa kali, masih sehat. Beda-beda cara kerja Tuhan. Intinya bahwa kalau kapan Tuhan jemput Anda dan saya, yakinkah Anda dan saya bahwa di rumah Bapa banyak tempat, satu tempat atas namamu. Satu tempat atas namaku, Melkianus Atok. Itu dia. Yakin tidak? Kalau belum yakin, kiranya firman hari ini membuat engkau lebih yakin. Amin, kekasih Allah. Makanya kalau ada orang yang merasa belum yakin, banyak-banyaklah dengar khotbah. Banyak-banyaklah dengar pengajaran yang murni. Kenapa? Iman timbul dari situ. Iman timbul dari mendengar. Jangan sudah tidak yakin lagi, ragu-ragu lagi, tidak muncul lagi di pemberitaan-pemberitaan Injil yang murni. Bagaimana mau bertumbuh? Datanglah, teruslah dengar firman Allah dan Anda punya iman dan saya punya iman akan kuat. Nah, saudara-saudara, kepada penerima surat Yudas yang oleh Yudas Tuhan kasih keistimewaan mengetahui bahwa mereka pasti selamat. Tapi kepada yang pasti selamat ini, Yudas tetap menjelaskan adanya orang-orang di sekitar mereka. Bahkan dalam gereja pada waktu itu, yang disebutkan dengan istilah apa? Orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Masih ingat ya ayat 4 bilang begini, Bapak Ibu dari Yudas. Surat Yudas itu, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ini berarti dalam gereja. Dia persis seperti domba di tengah serigala. Serigala berbulu domba maksud saya. Orang-orang ini. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah lama, garis bawahi kalimat itu. Telah lama ditentukan untuk dihukum. Ini pun Yudas tahu. Kalau kita kan tidak tahu. Saya tidak mampu. Kalau ada hamba Tuhan mengaku dapat karunia itu, saya yakin dia sedang tipu Anda. Tidak ada satupun. Ini hak keistimewaan. Kurang minimal 40 penulis Alkitab. Kita zaman ini tidak ada yang tahu. Tapi Yudas tahu.
Yudas bilang ada orang-orang dalam gerejamu itu yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ciri-cirinya Yudas bukakan. Yang pertama fasik, yang kedua menyalahgunakan kasih karunia Allah, dan yang ketiga menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sudah bahas itu minggu lalu, bagian per bagian itu. Saya tidak ulang lagi. Nah, hari ini kita akan menyoroti untuk mempertegas bahwa memang Allah serius dalam menghukum. Allah mulai kasih contoh-contoh berikut. Nah, saudara-saudara, omong-omong tentang menghukum. Ada orang tuh ya, dengar khotbah, belajar Alkitab, terlalu polos. Terlalu baperan, baper banget. Itu ketahuan dari mana? Saya di kelas dokter, kita diskusi nih. Oh, saya lihat ternyata walaupun ada yang sudah mau kuliah S3, tapi masih ngomong Alkitab tuh masih perasaan begitu. Saya bilang ini ayat-ayat seperti ini jelas secara eksplisit. Orang-orang itu telah lama ditentukan untuk dihukum. Tidak mungkin Allah cipta neraka kalau tidak ada penghuni. Bikin apa itu neraka? Bahkan nanti sepanjang khotbah ini Anda lihat, sudah ada orang di sana menurut pembahasan kita hari ini. Nah, ada orang yang tidak kuat dadanya. Aduh, bahas aja kasih loh. Kalau hanya bahas kasih, lalu data-data tentang kekudusan Allah, kesucian Allah, murka Allah, itu mau dibuang kemana? Masalahnya itu juga firman. Kalau Anda hanya copot firman semau perasaanmu dan perasaanku, biar nyaman, biar enak, Anda tidak hormat firman secara utuh. Firman bukan bicara kasih, pengampunan. Ini perjanjian baru loh. Ini perjanjian baru. Sampai Wahyu pun Allah masih bahas neraka. Makanya kepada mereka yang tidak cinta Yesus, yang kemudian sembah antikris itu, dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 dan seterusnya, serius itu. Bahkan yang menghukum siapa? Yesus. Kalau Anda bertobat sekarang, datang kepada pelukannya, tangannya yang berlubang paku itu akan merangkul engkau, menjamah engkau. Dia terima aku dan kamu apa adanya, dan dia menjadikan kita ciptaan baru. Tapi kalau kau tolak dia, kau tahu siapa yang siksa kau di neraka? Dia. Belajar Alkitab, kasih, amin. Tapi kasih hanya sebagian dari kebenaran, bukan seutuhnya tentang Allah. Makanya di Wahyu 14 itu ayat 9, Kristen-Kristen pengecut, penakut, yang kemudian takut dengan antikris, lalu pakai tanda antikris. Ayat ini bilang begini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau engkau menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Terus ayatnya itu berarti penyembah antikris. Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Seorang hamba Tuhan bernama Jonathan Edwards. Dia menuliskan sebuah khotbah dan dia khotbahkan. Dia tidak khotbah kayak saya begini. Menurut sejarahnya itu dia khotbah teks. Seperti kita punya teman-teman pendeta yang kalau khotbah dia baca teks. Menurut saya khotbah itu tidak tergantung jalan-jalan seperti saya atau baca teks. Persoalannya kita diurapi Roh Kudus atau tidak. Itu aja. Makanya kalau ada orang yang membedakan, oh kalau pengkhotbah jalan-jalan, pengkhotbah hafal-hafal ayat, atraktif pasti lebih bagus. Kata siapa? Dari mana kau ukur model begitu? Tidak. Ini hanya gaya kami, bukan harus begini. Jonathan Edwards ketika berkhotbah di bawah tema orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dia jelaskan panjang lebar tentang murka Allah, neraka itu. Dia bilang kalau kau tidak bertobat sekarang, kau akan disiksa di sana selama-lamanya. Bahkan ketika engkau disiksa berjuta-juta tahun pun, engkau baru melihat, engkau akan dibukakan. Berjuta-juta tahun yang dimana engkau disiksa itu, sesungguhnya baru 1 detik. Sesungguhnya baru 1 detik.
Karena penyiksaan bagi mereka yang tolak Yesus setelah kehidupan sementara ini, itu penyiksaan tak terbatas. Dan ingat prinsip ajaran surga dan neraka. Sekali surga tetap surga, sekali neraka tetap neraka. Dari surga tidak bisa pindah ke neraka, dari neraka tidak bisa pindah ke surga. Kita tidak butuh yang mau dicuci dengan api segala macam, tidak. Bagi Kristen Protestan, kalau ada penyucian lain selain darah Yesus, itu adalah ajaran yang menghina Kristus. Seolah-olah darahnya tidak cukup kuat mencuci kita. Benarkah demikian? Darah Yesus tidak cukup kuat mencuci kita, jadi butuh api ini, api itu? No. Darah Yesus satu kali cuci Anda dan saya bersih, kekal selama-lamanya. Saya Kristen Protestan tulen, jadi saya harus ngomong itu. Karena GSJ walaupun karismatik, itu di bawah naungan Protestan. Jadi, Bapak Ibu terkasih, ini Anda lihat ini disiksa dengan api di mana? Di depan mata anak domba. Sekarang Anda bertobat, dia akan peluk engkau. Engkau di depan matanya, tapi dia peluk engkau. Setelah mati, tidak bisa lagi. Pertobatan itu sepanjang rohmu dalam tubuhmu. Di luar tubuh, tidak ada kesempatan lagi. Jadi jelas, penginjilan orang mati itu pasti sesat. Injili orang hidup. Makanya salah satu pelayanan saya yang paling saya sukai dan saya semangat walaupun kurang tidur adalah ibadah pemakaman. Kan saya tidak khotbah buat orang mati toh. Orang hidup yang datang. Nah, itu mencari dong selamat. Nah, itu KKR gratis. Tanpa biaya. Gratis itu. Kan kesukaanku beritakan Injil. Kami berduka juga, tetapi di sisi lain ada gairah yang dikerjakan Roh Kudus untuk sampaikan. Mumpung mereka masih hidup. Sampaikan. Jadi Bapak Ibu jemaat, Anda lihat ini. Disiksa di depan mata anak domba. Lalu ayat 11 dia bilang apa? Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Berarti yang Jonathan Edwards bilang itu betul. Tak henti-hentinya disiksa. Anda yang percaya Yesus, Anda meninggal. Lalu entah Anda pesan atau keluarga tahu. Lalu tulis di peti Anda atau di kuburan Anda. Rest in heaven. Cocok. Kalau Anda percaya dan selagi hidup kan capek untuk Tuhan toh. Jadi polisi takut Tuhan, dokter takut Tuhan, apalagi ASN takut Tuhan, ya. Pedagang takut Tuhan, pendeta, majelis, semua profesi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bagus. Cocok tulis di peti mati kita, rest in heaven, istirahat di surga. Tapi kalau kau tidak bikin apa-apa, jangan tulis itu. Tak usah tulis pun tetap terjadi. No rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Kau terlalu banyak istirahat di sini. Di sana lu akan kerja berat. Bikin apa? Kabas-kabas api. Selama-lamanya. Mungkin lucu tapi bahaya bagi yang tidak mau. Bahaya banget. Tidak pernah kena bakar api lilin. Dulu saya masih merokok. Lari pagi tapi rokok dulu. Dingin gak mata ya, putar rokok, tahu teknik putar rokok. Nah, pas dia api menghadap bibir bergetar. Beta baterai tuh satu kelurahan hampir mau dengar dedek api di bibir. Itu baru api rokok, api lilin, api kompor, setrika, stahedek. Kuat hadapi penyiksaan kekal. Jangan main-main Bapak Ibu terkasih. Dan Anda tahu salah satu penghuni neraka siapa? Anda yang takut bersaksi tentang Kristus. Anda pimpin rombongan masuk neraka. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta,
Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Dan belerang inilah kematian yang kedua. Itu neraka. Rombongan pertama yang masuk neraka adalah penakut. Bukan takut anjing, bukan takut ular. Atau takut ketinggian. Karena ada yang takut ketinggian. Pesawat terbang boleh disuruh pramugari, saya mau turun, saya mau turun. Kalau pramugarinya orang Sumba, lu pasti dia tolak turun ya. Takut ketinggian. Tapi takut begitu tidak ada di dalam ayat ini. Ini takut bersaksi. Takut menceritakan Yesus, takut hidup benar. Kalau terlalu suarakan nama Yesus dan ajaran Yesus, kurang teman, kurang apa lagi, kurang pemasukan. Aduh, macam-macam. Kurang, takut, serba takut. Nanti mau hidup bagaimana ini? Istri mau makan apa? Anak mau makan apa? Saya mau makan apa? Harus kompromi. Kamu rombongan pertama masuk neraka. Kau pengecut kau. Anda tidak percaya kalau kerja jujur diberkati. Tuhan itu ya dan amin. Orang takut Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi. Jangan jadi penakut, pengecut sampai harus takut ini, jaga perasaan ini. Jangan begitu dong. Ya, dan yang sisanya itu nanti itu di lain waktu saya jelaskan satu-satu. Ini hanya pembanding saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk menekankan betapa seriusnya penghukuman, maka setelah ayat 4 dari Yudas 1 itu, di ayat 5 dia contohkan tentang orang-orang ya Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir tapi tidak percaya. Itu generasi Musa, dibantai semua, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Hanya generasi Yosua yang masuk ke tanah perjanjian. Tuhan serius. Saya sudah bawa kalian dengan mujizat ini. Laut Kulsum terbelah, tiang awan, tiang api, 10 tulan, mujizat peperangan, roti dari surga, aduh segala macam. Tapi tidak percaya, kasih rata. Hati-hati Anda yang sudah diberkati, tapi kurang ajar sama Tuhan. Hati-hati kalian. Masih ingat Pak Kapolda khotbah di sini, dia bilang apa? Saudara takut saya hanya kasih pindah Anda pi Flores. Dia kasih masuk kau, kasih dalam neraka langsung bisa. Itu benar. Kita harus lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Banyak orang takut manusia, tidak takut Tuhan. Nah, Tuhan serius nih. Setelah itu yang belum tuntas dan harus saya tuntaskan hari ini, Dia menghukum malaikat-malaikat yang berdosa. Ayat 6 sama-sama baca 2-3. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Penghakiman pada hari besar itu pada hari kiamat nanti. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam doktrin angeliologi, ilmu atau doktrin tentang malaikat, di situ dibahas asal usul setan. Setan itu mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Jadi setan itu lawan tandingnya malaikat. Dia hanya tidak suci, tapi kalau kuasa sama. Kita tidak bisa lawan setan, tidak bisa. Apalagi digambarkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 itu. Dia bilang apa di sana tentang setan? Perhatikan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini setan. Disebut dengan istilah apa? Pemerintah-pemerintah. Disebut dengan istilah apa? Penguasa-penguasa. Itu setan. Ya, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Di ayat sebelumnya dia bilang dia
tukang tipu. Bahkan di ayat 13 dia masih ngomong, saudara-saudara, dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kami menyelesaikan segala sesuatu. Ayatnya yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hadapi satu penipu yang jahat aja kita pusing. Satu penipu saja jahat kita pusing. Ini banyak pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Makanya aneh Anda sudah tahu fakta ini, baru Anda berdoa cuma 5 menit satu hari. Aduh. Setan itu seperti singa. Singa itu tidak akan tidur kalau belum dapat mangsa. Dia akan kerja keras sampai dia bisa dapat mangsa, saudara-saudara. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu apa? 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus ngomong ini berdasarkan pengalaman dia. Besar mulut tapi tidak berjaga-jaga. Setelah dia bertobat, dia ajar kita harus berjaga-jaga. Karena dia waktu tidak berjaga-jaga di Getsemani, salah langkah, ambil pisau potong orang, lari menyangkal Yesus sampai 3 kali. Setan punya cara kasih jatuh kita itu seperti orang bertinju itu Bapak Ibu. Petinju, kalau sudah nonton tinju atau MMA, UFC atau sesuatu yang lain yang mirip, dia kalau pukul satu kali kena pukul, dia pukul lawannya sempoyongan, itu dia semakin bergairah hajar sampai TKO. Apalagi kalau UFC kan, itu harus tunggu sampai tap begini, pukul. Kalau wasit belum tokor lu mati. Setan begitu, dia hantam sekali kau jatuh, kau habis dari dia. Dia dobel kau sampai merayap. Itu setan. Dia tambah beringas. Makanya Petrus itu tidak berdoa. Dia jab, menyangkal 3 kali. Saudara, tolong jaga kehidupan doa kita. Saya gembala, sekarang saya betul-betul banyak berdoa dan saya berbagi kepada Anda. 1 jam dengan istri anak. Kadang-kadang anak-anak tidak karena mereka sekolah. 1 jam sendiri. Baca Alkitab 1 jam bisa lebih. Saya tidak baca mainannya 5 pasal. Tuh saya rasa untuk hadapi ini iblis. Lu baca 2 pasal. Lu mati hidup ke lampu di kamar mandi di yang kabel koslet. Hebat. Orang sombong itu. Orang-orang yang merasa diri kuat dan tanpa doa. Kau sombong sekali. Kau lihat nanti setan jeb lu sampai raroso. Ya saya tidak suruh Anda ikut ke beta, tapi belajar, latih kan. Mesti latihan ini hidup. Roh penurut, daging lemah, makanya latih. Saya pendeta urus banyak orang. Orang hampir tiap hari telepon masalahnya. Saya sendiri bukan pendoa. Nah bagaimana saya bisa dapat hikmah dari Roh Kudus untuk arahkan orang? Tidak bisa saya. Ada yang mau bacere, ada yang mau ini, ada yang itu. Ini mesti butuh hikmat roh. Ada yang mau bunuh diri, minta petunjuk. Bagusnya apa? Gantong atau racun? Aduh, gila Pak, minta petunjuk. Ada yang mau bakar rumah orang aja tanya konfirmasi saya. Boleh eksekusi Pak? Jadi saya? Jangan. Firman bilang jangan. Mereka tanya saya. Pokoknya kalau Bapak Gembala, oke, 1 garis komando. Begitu. Waduh. Benar, mau bakar rumah orang, tanya saya. Mau lempar toko orang, tanya. Kalau deal, aduh Tuhan ampuni, jangan. Saya ini hanya bekas, tidak lagi. Sekarang hamba Tuhan. Aduh, bagaimana. Jadi saudara pikir, kalau tidak berdoa kira-kira bagaimana? Berani saya kompromi sedikit, oh itu siap sudah. Rata biar mau pendeta khotbah besar mulut banyak ayat tumbang.
Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, setan itu sangat berbahaya. Nah, setelah dia jatuh dalam dosa itu, ya, dia memang dibelenggu. Tapi istilah belenggu itu hanya satu istilah. Jangan pikirkan dia di satu tempat lalu dia tidak bebas mengganggu kita, ya. Dia bebas mengganggu kita. John Calvin memberikan komentar yang menarik berikut ini. Calvin bilang begini, kita tidak boleh membayangkan suatu tempat tertentu di dalam mana setan-setan itu dikurung. Karena Sang Rasul hanya bermaksud untuk mengajar kita betapa buruknya kondisi mereka sejak saat mereka memberontak atau murtad dan kehilangan martabat mereka. Jadi mereka itu hanya dibatasi kekuasaannya. Tapi mereka akan melakukan serangan luar biasa. Wahyu 20 ayat 3 mengatakan bahkan ada saatnya mereka dilepas sesaat untuk menyerang orang-orang percaya secara mengerikan. Dikatakan lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Itu dia punya serangan semakin dahsyat. Makanya seorang hamba Tuhan penafsir yang sangat bagus di Indonesia, namanya Pendeta Budi Asali, dia memberikan komentar berikut. Diikat atau dibelenggu seperti yang tercatat di Yudas 1 ayat 6 tidak berarti bahwa ia dikurung dalam suatu tempat, tetapi hanya dibatasi kekuasaan atau aktivitasnya. Karena itu ia masih mempunyai kebebasan tertentu untuk menggoda dan menyerang manusia. Dan nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ia bahkan akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya seturut Wahyu 20 ayat 3 tadi. Jadi Bapak Ibu terkasih, setan ini dia menggoda. Tujuan utama begini, dia mau kita seperti dia. Bapak Ibu, itu. Yesus datang supaya membuat kita seperti Yesus. Tiru Yesus, hidup dalam Yesus, tinggal dalam Yesus. Setan juga datang supaya kita tinggal dalam dia, ikut gaya dia, pakai hikmat dia. Salah satu orang yang dikuasai atau siapapun yang dikuasai oleh hikmat dari setan, itu kelihatan ketika Anda mulai sombong, iri hati, mulai dengki, Anda mulai banyak dusta. Itu hikmat dari setan. Di Alkitab itu ada sebut dua hikmat itu. Ada hikmat dari Tuhan Allah, ada hikmat dari setan-setan. Baca dulu Yakobus 3 mulai ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14 bersama jemaat. 1, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kalau kan kamu mengalami ayat 14 ini, harus tahu ini hikmat dari mana. 15 sama-sama. 2, 3. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Setan itu tidak mau diatur. Dan orang tidak mau diatur itu orang sombong. Di gereja ada aturan, di kantor ada aturan, di rumah ada aturan, di sorga ada aturan, di bumi ada aturan. Semua aturan ini dalam terang ajaran Kristen berasal dari Allah. Setan itu sudah jatuh gara-gara dosanya tidak taat atau tidak mau diatur. Dia mau kita juga lawan Tuhan Allah. Dia tuh ciptaan yang mau jadi sama dengan pencipta. Makanya pada waktu dia datang mencoba Yesus di Matius 4 ayat 9, apa yang dia minta dari Yesus? Sembah dia. Setan minta Yesus sembah dia. Artinya Anda lihat, bahkan dia tahu Yesus Allah saja. Dia bilang, aku harus lebih dari kau. Kau Allah pun sembah aku. Bayangkan, perhatikan. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud penyembah aku. Itu keinginan setan, itu yang membuat dia jatuh. Yang dulunya di sorga dibuang, gara-gara ini mau jadi seperti Allah. Anak Allah dia minta sembah. Makanya saudara yang minta disembah alias gila hormat, hati-hati.
Saudara mulai mirip-mirip setan. Hormat itu sudah diatur juga di Alkitab. Suami hormat, salah terbalik. Istri jangan salah, asal pendeta salah ayat. Nah itu tuh, lanjutkan Pak, itu yang saya minta, bukan. Yang ada tuh Efesus 5 ayat 22, sama-sama baca. 1, 2, 3, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi ada batasannya, ya. Tunduk sepanjang suami bertitah, berlaku sesuai firman. Karena dalam Tuhan, ya, kepada Tuhan. Itu artinya dalam aturan Tuhan. Suami minta aneh-aneh, jangan taat. Pendeta minta aneh-aneh, jangan taat. Jadi otoritas itu Tuhan beri kepada pemerintah, pendeta, suami, orang tua, itu ada. Tapi sebatas sesuai aturan. Tidak sesuai aturan, tidak perlu taat. Jadi pas-pas, jangan gila hormat. Setan membuat orang gila hormat. Roh Kudus membuat orang tidak gila hormat. Setan membuat orang semakin hari semakin sama dengan setan. Roh Kudus membuat orang tambah hari tambah serupa dengan Yesus Kristus. Makanya dalam Galatia 5 mulai ayat 24, sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah apa? Hidup kita juga dipimpin oleh roh. 26 saya persoalkan. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tuhan itu tidak larang kita jadi besar. Dia mau anak-anaknya kalau bisa jadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan tidak turun. Terutama dalam rohani kita. Amin. Tuhan mau. Tapi ada leadership versi dunia. Leadership versi Tuhan Yesus. Murid-murid berantem gara-gara posisi. 10 murid marah Yakobus dan Yohanes karena lobby-lobby posisi kan. Lalu Tuhan Yesus nasihat mereka. Tuhan Yesus bilang, kepemimpinan kita beda sama dunia. Kalau dunia ngeri-ngeri sedap. Anda lihat ini nanti. Kayak model kayak begini. Contoh saya tidak tahu terulang atau tidak. Nih pejabat baru sudah dilantik semua nih ya. Yang tidak sejalan, bisa main. Ini sudah ketar-ketir nih. Yang tidak pendukung tapi lagi duduki jabatan. Syukur-syukur kalau pejabatnya rasa, saya tidak perlulah lihat dia dukung atau tidak. Yang penting dia memenuhi syarat, berkompeten. Tapi emang bisa tahan itu pendukung-pendukung yang kemarin kampanye. Oh tidak bisa Pak, kami sudah capek segala macam. Bisa tahan. Itu ngeri-ngeri sedap itu. Dunia begitu, sikut sana, tendang sana, injak sana, sepak sana. Itu dunia. Tuhan tidak begitu. Makanya dia nasihat mereka di Matius 20 ayat 25. Dia bilang begini, perhatikan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Oh iya, keras mereka, mainannya keras. Dunia begitu. Tapi Yesus bilang kalau kau mau jadi besar, jangan begitu. Lalu bagaimana? Sama-sama 26. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah apa? Ia menjadi pelayanmu. Mu di situ sesama, bukan Tuhan. M kecil itu. Mau jadi besar? Boleh. Ikut gayaku. Rendah hati. Layani satu orang dengan yang lain. 27, sama-sama 23. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, boleh. Hendaklah apa? Ia menjadi hambamu. Dan untuk memberikan contoh, Yesus dan contohi aku. Aku datang di ayat 28, sama-sama 23. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus. Beda dengan setan, ciptaan mau jadi pencipta. Ini pencipta, turun sampai rendah, beri teladan buat kita. Pencipta loh, penguasa dunia akhirat. Tahu tugas babu, budak di Israel. Dia tuannya pulang dari mana-mana, dia belum makan pun urus makan minum saya, cuci kaki saya. Yesus buktikan itu ketika dia ambil baskom, ambil kain, dia basuh kaki murid-muridnya.
Aku gurumu kan, aku Tuhan. Sekarang aku basuh kau. Aku contohkan tugas seorang budak. Mau besar, anak-anak muda, mau besar. Ini rumusnya. Mulai dari rumah tangga dulu ya, sudah berumah tangga atau yang nanti mau berumah tangga. Nanti kalau sudah berumah tangga tuh rendah hati. Jangan lihat istrimu tuh musuhmu, jangan. Kemarin anak saya masuk di kamar kami. Pas beta lagi hair dryer istri peramu. Lihat bagus kan? Itu saya tuh. Saya mainkan karena beliau mau khotbah, dia banyak urusan, ada apa namanya cari dana, sekolah minggu, ayam bakar apa, dia tuh orangnya, waduh dipakai Tuhan pokoknya. Dia tidak bisa diam, jadi dia mandi. Kita bilang mau bikin apa? Aduh bapak tolong, oh aman. Cok mainkan, kasnai dia di tengah tergeser. Kenapa tidak? Loh kenapa? Istri saya sendiri. Lain hal panggil imam tanya baru ya itu ya kan istri sendiri ulang-ulang dia bilang bapak beta capek sekali hari ini, bapak bisa pijit betis. Oh ya kenapa tidak sayang, I love you so much. Ini masa sih saya kasih kesaksian bohong, kenapa? Mungkin buat pendeta minta maaf ya. Apalagi kalau sudah terkenal apa kan malu cerita-cerita begini. Ini fakta. Apalagi kelihatan garang di mimbar kok. Garang-garang mijit. Emangnya kenapa? Amin. Dia capek. Melahirkan buat saya 4 putra. Kok hanya bitis? Salah di mana? Kadang-kadang urut-urut sama ngantuk. Dia bilang, Bapak urut apa? Urut bantal. Ternyata bingung tuh. Tapi begini. Kenapa mesti sombong sama pasangan sendiri? Saya lihat rumah tangga sombong sekali. Ada lagi istri itu yang jahat. Ini bukan DKI ya, bukan dibawa ke tiak istri ya. Ada istri itu yang jahat sama suami. Dia tidak melakukan Efesus tadi. Dia tidak hormat suaminya, mentang-mentang suaminya baik kayak tadi. Dimanfaatin, saudara-saudara. Bapaknya tolong pel rumah dong, bapak. Sampai bapak terlambat absen, kesra potong ya. Masa air panas semua, bermam tuh sore jam 5 di persekutuan bersaksi. Saya mengucap syukur Tuhan tuh baik ya, saudara-saudara ya. Satu hal yang paling saya syukuri adalah bahwa Tuhan mengirimkan suami yang rajin, saleh, dan takut akan Tuhan dan juga saya. Bayang. Bepu laki itu dari jam 5 pagi, pel mangkil, wash clean. Bangga sekali ibu, kau jahat tuh. Kecuali dalam momen tertentu boleh, jangan main bab tua yang bangga kesaksian dari beta pulaki the best. Tukang bapel. Bapak, makanya kau juga jangan pemalas. Kau cari uang banyak-banyak kasih dia. Kalau kau tidak cari ya memang kau harus bapel. Ada bapak-bapak juga menang di target ya. Tidak ada pergerakan. Jadi beta tuh target 2025 tuh beta akan apa namanya, bahasanya bahasa tinggi, beyond the limits. Wow man. Oh my God. Haleluya. Melampaui batas-batas. Kelewat kayak setan tadi. Lewat batas-batas. Jangan begitu dong pemalas. Bapak-bapak malu dong. Malu sama firman, malu sama semua, malu sama Tuhan yang mengawasi rumah tanggamu. Sesuai porsi dong. Amin, kekasih Allah. Nah, jadi saudara-saudara, sombong pasti tumbang. Ya, makanya kita harus jadi seperti Yesus ya. Sehingga apa yang dicatat dalam berbagai data seputaran rumus ya, orang percaya seperti Amsal 18 ayat 12 yang berbunyi 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Anda rendah hati, tak usah dunia mau lihat atau tidak, Allah pasti promosi engkau. Ini ayat ya dan amin. Allah pasti lakukan.
Gembalamu ini tukang sapu gereja di Kalimantan, di Jakarta, tukang pel. Kalau sekarang jadi pendeta, saya anggap ayat-ayat begini tergenapi dalam hidupku. Bukan nongol-nongol khotbah. Saya tukang sapu gereja, masak kasih keluarga pendeta. Jago masak saya. Tapi kalau 4 bulan saya masak kasih kau cek kemo lu kanker ya. Karena beta po aji moto terlalu banyak mungkin. Sayur sedikit, airnya setengah ember ya. Itu tukang masak saya. Nah, Bapak Ibu terkasih, itu menyangkut setan ya. Kita jangan seperti setan ya. Kita harus seperti Yesus. Nah, yang berikut setelah itu yang saya mau tutup sudah pembahasannya, kemudian kita perjamuan. Dia contoh lain lagi di ayat 7, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Garis bawahi, sebagai peringatan kepada semua orang. Berarti serius hukuman-hukuman yang Allah berikan di perjanjian lama itu sampai dibahas di perjanjian baru guna menjadi peringatan bagi kita semua. Berarti ini sangat serius. Salah satunya adalah Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Ada kota lain selain Sodom dan Gomora, yaitu Atma dan Zeboim. Nah saudara, apa saja dosa-dosa mereka yang dicatat dalam ayat ini? Pertama adalah percabulan. Bahasa Yunaninya porneia. Kalau persinahan dia moichea. Beda itu. Sebenarnya dia punya arti sama. Kalau porneia yang menurunkan kata porno, dan itu salah satu nama lain dari iblis. Itu namanya porno. Jadi Anda yang masih terikat dengan video porno apa segala macam harus bertobat. Apalagi kau seorang kepala keluarga, rumah tanggamu tidak bahagia. Kau anak muda, masa depanmu hancur. Bertobat. Hati-hati dengan tontonan kita hari ini. Orang tua jaga anak-anakmu, periksa handphonenya. Porneia itu secara umum bicara tentang semua hubungan seks yang tidak sesuai firman Allah. Inseks lah dan lain-lain. Tapi kalau moichea atau perzinahan, ini biasa mereka berkaitan sekali. Itu adalah sudah menikah tapi selingkuh. Dan selingkuh itu dimulai dari perasaan. Ada orang selingkuh dimulai dari perasaan. Dia tidak janjian ketemu di hotel mana atau di hutan Kujawas atau tidak. Dia nama kita Kujawas ya. Dia perasaan. Nah ini makanya bapak-bapak yang jarang dengar istri, kau dengar dulu. Jangan sampai dia curhat dengan lain. Dia nyaman dengan lain, lu habis. Ibu-ibu juga kalau suami mau omong kau jangan sambar-sambar. Apa sih pak? Lu diam dulu buntiana, dia nih mau omong. Apa sih pak? Apa sih pak? Itu sulup mata biji baru. Laki ada capek kau tanya. Dia cuma diam dulu kok dia omong nih ke mana papa. Kan begitu. Betul ada apa cuma saudara. Tolong dulu. Ibu yang belum siap begitu jangan nikah dulu yang belum nikah. Laki saat kata dia langsung sambar. Apa nih bapak? Baru laki sebenarnya mau kasih doi. Kok bapak? Iblis nggak tuh? Iblis nggak tuh? Dia sana lihat ini tangannya. Ini begitu terlalu banyak nonton TikTok ya. Laki bawa doi, di sana ada tinggi. Bagian lihat amplop. Bertobat. Hormat dong. Nanti dia curhat dengan yang lain gimana? Ya kan? Kawan kantor. Mungkin dia tidak selingkuh betulan. Tapi dia sudah nyaman. Dia itu nona atau itu ibu. Itu bahaya tuh. Makanya ekstra perhatian. Amin? Iya kan pasangan kita. Nah itu persinahan tuh. Moichea.
selingkuh di situ. Dan yang paling parah ialah Sujato. Makanya teladan bagus itu dari Ayub. Ayub bilang begini, aku beri disiplin di mataku. Aku tidak mau lihat perempuan nantang-nantang. Perhatikan ini ayat. Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Ini laki-laki terbaik. Kenapa sampai Tuhan puji di depan setan? Ini orang saleh. Ada tuh yang bapak kalau lihat orang pembini itu dia mulut tak buka sampai pokoknya hilang dari tembok tuh. Dan dia berharap lu muncul keluar antret kayak apa. Kurang aja. Di mata itu loh, mata nih pelita. Kalau mata salah. Dan untuk jenis mata kan bisa bilang ada yang mata kode, mata elang, mata monyet. Kalau yang monyet itu yang kelihatan pemain baru. Gayamu kayak monyet kalau lihat perempuan. Wih, siapa tuh? Kode, ya kan? Kode, monyet, tapi elang. Oh. Elang dia melirik, tapi lu nggak lusan bisa tebak dia nih lirik siapa. Itu elang. Buat kau yang merasa bahwa kau punya talenta elang, lu laki-laki sial, harus bertobat. Kau jangan saya ada puji elang, mata elang. Kau jangan karena saya puji mata elang, ya kau pikir kau mau sesorga. Lirikannya itu. Ayub bilang apa? Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Laki-laki itu jatuh di mata. Itu sudah psikologi firman Allah cocok semua. Ya, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Ayat 9 dia bilang apa? Sama-sama baca. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadam di depan pintu sesamaku. Anda bayangkan. Dulu gereja masih kecil. Satu bapak mungkin dia sudah lihat-lihat ini ibu. Di depan saya dia tidak sadar kan saya lagi salaman satu-satu. Dia cubit ini ibu pulengan. Memang ini ibu juga memang ke pancing mania tuh. Ibu-ibu make ke kermana ke babantin diri talalu jadi inpaj sontahan ramas di depan saya nih. Mau dua-dua susun gereja di situ taruh supi mati di mana. Semoga dong bertobat. Ramas di mata biji. Kali ini kan pintu rumah, ini pintu gereja. Yang be alam ini lebih jahat dari Alkitab tulis. Pintu gereja. Saudara yang sudah ada bini, cubit lu bini sama lepu. Maksudnya begini. Maksudnya kan sudah ada bini sendiri, cubit. Kenapa lu bisa segala kawan kantor pulengan lah, segala ini puji-puji yang son jelas. Masuk kantor baru lihat kawan kantor gagah dia bilang, lu tambah gagah ya, hati-hati mulu kurabet tampeleng. Karena ada perempuan yang didengar begitu dia sudah minggus nih ya. Panjang urusannya. Panjang orang omong urusannya dengar, heran. Jadi bahkan Ayub bilang sama Tuhan, kalau saya model begitu dan itu mesum, Tuhan biar istriku ditiduri orang. 10 sama-sama. Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain. Dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Makanya kenapa Tuhan bilang tidak ada kayak dia. Banyak bapak-bapak tidak kayak Ayub. Gatal paling banyak. Ada bapak-bapak yang gatal di sini? Habis kita foto bersama. Biar kenang-kenangan. Jadi, ya ini kan mesum ini. 11. Kenapa? Karena hal itu adalah perbuatan mesum. Bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Kata Ayub. Anak-anak muda, orang yang sudah menikah belum menikah, hati-hati dengan percabulan. Dosa lain terjadi di luar diri, percabulan dalam diri. Baca. 1 Korintus 6 ayat 18. Jemaat sama-sama. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya.
Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kelihatan ini dosa, sampai Tuhan pakai istilah ini, memang salah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dosa lain terjadi di luar diri, yang ini terjadi dalam diri. Kenapa? Ini paling merusak diri dan paling bikin malu. Ada orang yang bilang, oh saya begini, jabatan ini, gelar ini. Tapi kalau kau suka berzina, minta maaf saya pakai bahasa kasar, lu otak dimakan anjing. Lu bodoh tuh. Kau bilang kau pintar apa? Makanya ini oknum-oknum pejabat di NTT ini paling tidak suka dengar saya khotbah. Kau pikir saya mau kasih rem? Kau enak saja kau pimpin ini negeri miskin begini baru kau pejina lagi. Kau mau buat apa di ini negeri? Lu mau jadi saksi apa di negeri ini? Kau tukang berzina, tap-tap, rasa diri pintar. Baca itu Amsal 6 ayat 32. Saya baca buat saudara, perhatikan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Kau tidak ada otak. Kau jangan bilang kau gelar doktor, gelar apa-apa. Lu tukang berzina kok. Berharap dengar khotbah enak. Lu undang pendeta lain. Saya tidak ada kompromi. Kan saya tidak cari kau pun duit. Saya cari kau selamat dan jadi pemimpin yang teladan. Tidak ada rem-rem, saudara-saudara. Enak aja lu pimpin negeri miskin, baru lu bersina sana, piara perempuan sana. Lu tekan ini, lu bawa jalan dinas, lu bawa yang cantik-cantik misalnya. Ini saya dengar-dengar begitu di beberapa tempat. Ya saya tidak mau ini terjadi di NTT. Jalan dinas bawa yang bagus-bagus. Mau untuk apa lu bawa dia? Sampai ada tuh yang sampai keluar dari kerja. Karena dia tahu bapak tua ini share dia. Dia ada suami, ada anak. Ma ini gatal satu, ini share. Adakah saudara di sini yang sudah tahu bos mau begitu kau jadi jembatan lagi? Kau yang pikir tahu, kau juga kurang ajar. Lu comblangin lagi. Kamu juga bertobat. Supaya dapat uang, dapat posisi. Uang haram, posisi haram. Tuhan akan injak kau. Ini ayat bilang apa? Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Dan Anda tahu dosa lain terjadi di luar diri. Malunya tidak begitu lama, tapi berzina malunya lama. 3, 1, 2, 3. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Makanya waktu Raja Daud bertobat, Tuhan bilang begini, semua kau sudah beres kecuali satu. Ada yang Tuhan masih ingat. Apa itu? Mari kita buka 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Sama-sama baca 1, 2, 3. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Kecuali apa? Dalam perkara Uriah orang Het itu. Tuhan bilang kau yang lain baik. Tapi kau ambil istri orang, kau bunuh laki orang. Saya kecualikan itu. Hati-hati ya bapak-bapak ya. Jaga rumah tanggamu, anak-anak muda. Yang pacaran tidak kudus bertobat hari ini. Jaga pacarmu, kalau kau yakin mau nikah dengan dia, jangan bikin apa-apa yang tidak patut atau melawan firman yang bernama pornea. Kita generasi, kita ini harus banyak berdoa buat negeri kita ini supaya bangkit. Orang-orang lain Tuhan pakai bangun negeri kita, kita di dalam sini bikin apa? Mau bodoh terus, tidak ada akal terus. Jangan begitu dong. Pokoknya beta jangan dengar bila ada pejabat selingkuh. Babat-babat betul. Kok dia mau bikin apa saya? Saya sedih kadang-kadang. Dari dulu saya model semua kebanyakan sama. Penipu paling banyak kadang-kadang. Sedih saya, betul. Rasa-rasa ke beta mau berhenti pendeta kok main politik. Sampai pibe rusak juga di sana. Sudah, tak usah. Ini kan jam percaya diri juga. Tapi maksud saya, ayolah. Jadi, Bapak Ibu terkasih ini harus dipikirkan. Yang berikut, dosa selain percabulan, dia bilang begini di ayat 7. Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Namanya sarkos heteras. Sarkos heteras itu daging yang lain.
yang lain daripada yang ditetapkan. Yang Allah tetapkan itu apa Bapak Ibu? Heteroseks. Laki-laki perempuan. Kalau begitu ini namanya homoseks. Ya. Dan homoseks ini Bapak Ibu, menurut saya ini hanya salah satu dosa. Karena dosa Sodom bukan cuma itu, banyak sekali. Ya, di mana-mana lagi marak, di Kupang juga tentu berbahaya sekali. Saya sayang anak cucu kita kasihan. Ini barang nih, pas saya pakai bahasa tanda kutip ya, dia menular. Sodom dan Gomora itu waktu mereka mau pakai orang-orang yang numpang di rumah Lot itu, dalam Kejadian 19 ayat 4, mereka bilang apa di sana? Itu semua satu kota, dari yang paling tua sampai paling muda, model sama semua. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Iya, mereka bilang apa? Iya, saudara lihat, seluruh laki-laki di situ. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Anda lihat. Makanya muncullah istilah sodomi untuk mengingatkan kita peristiwa ini. Dan semua dosa yang berkaitan dengan mengejar kepuasan-kepuasan tak wajar. Termasuk dengan binatang dan lain sebagainya. Saudaraku, ini serius ini. Ya. Kemarin ada kasus yang salah satu oknum guru terbongkar dan mungkin lagi di sidang. Itu kan ngeri. Ya, ini serius. Ini salah satu yang berbahaya yang harus kita doakan. Saya minta terima kasih buat beberapa saudara yang sudah datang di saya mengaku dan Anda dilepaskan oleh Tuhan. Kita semua punya dosa kok. Keterbukaan itu pintu gerbang pemulihan. Tidak ada kata bilang, oh ini dosa tidak bisa diubahkan. Apa yang tidak bisa diubahkan oleh Kristus yang tangannya penuh kuasa dan kasih itu? Dia bisa. Beberapa di antaranya bertobat, akhirnya berkeluarga, rumah tangga mereka diberkati. Tidak ada yang mustahil. Kita hanya benci dosanya, bukan orangnya. Ya, dan saya tidak akan malu mengaku kamu saudara saya, tim pelayan saya. Ayo, buang sampah-sampah yang tidak perlu. Anak-anak muda sudah banyak datang di saya mengaku, didoakan, dilepaskan. Saya baru habis khotbah di radio, satu tunggu di lantai 2 radio, atau turun di cuma nangis itu, lalu sharing, saya doakan langsung di situ. Mesti begitu, terbuka, kalau tidak nanti aduh sengsara. Oh, jangan lihat orang tegak begini. Ada saya dengar lagi, kemungkinan mau dipecat. Ya, saya ada dengar nanti kalau ada di berita, nah itu sudah. Oh mulai kok salah sebentar. Saya habis masuk penjara. Berseragam kehormatan tapi jahat. Hati-hati anak-anak muda. Dan Anda yang menolak ini, Anda tahu. Tuhan panggil Anda melalui saya. Anda tidak mau, saya juga hanya hamba. Tuhan bisa sampai level lepas tangan karena Anda tidak peduli dengan jamahannya yang bisa mengubahkan engkau. Baca tuh seluruh Roma 1 ayat 18 sampai ayat 28 itu dijelaskan di sana. Saya penggal dari ayat 24. 24 bilang begini, perhatikan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Iya, ini karena tidak mau peduli Tuhan. 25 jemaat, 23. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. 26 sama-sama 23. Karena itu apa? Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab apa? Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Lalu yang paitua dong ke mana? 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga apa? Mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi bukan Allah tidak panggil, mereka tolak, makanya Allah lepas tangan. 28 1, 2, 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Itu seperti orang bilang, ya suka-suka kau lah.
Saya bukannya tidak panggil lo ya. Suka-suka kau lah. Jadi kalau saya ada panggil Bapak Ibu, adik-adik, sahabat datang. Tuhan pasti mampu tolong kita. Amin. Nah celakanya orang Sodom ini salah satu dosanya apa? Sudah begini, bangga lagi. Saya kan dilahirkan begini, jadi mau mana lagi. Bulu dada baru. Tuhan cipta laki-laki perempuan, titik. Tidak ada Adam, Hawa, ucup di situ. Tidak. Kejadian Yesaya 3 ayat 9. Ini dosa lain dari orang Sodom yang tidak dicatat oleh Yudas. Dia bilang begini. Air muka mereka menyatakan kejahatan. Dari muka aja udah kelihatan mesumnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Bangga banget sama dosa. Jadi Anda tidak harus dosa apa. Dosa itu banyak. Sodom punya dosa lain. Kaya tapi kikir. Tidak bantu orang. Di Sodom bukan hanya urusan homo. Banyak lain. Kaya, makmur tapi kikir dan sombong. Yeskiel pasal 16 ayat 49. Dibacakan buat kita. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Tahu kenapa itu orang-orang ditolak dan dibuang ke sebelah kiri waktu Yesus menghakimi? Yesus bilang apa? Aku lapar, kamu tidak kasih makan. Aku haus, kamu tidak kasih minum. Aku telanjang, engkau tidak kasih pakaian. Jadi ini juga dosa Sodom. Dosa Sodom itu banyak, Bapak Ibu. Dan akhirnya sombong di sini. Kelihatan di ayat 50. Ya, saya baca. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Apa yang menjadi latar belakang kesombongan Anda dan saya? Popularitas, pangkat, kedudukan, latar belakang pendidikan, pengaruh sosial. Apa? Tuan tanah punya anak. Datang di kaki Tuhan. Bilang aku bukan sap-sap. Aku datang dengan telanjang, mati nanti telanjang. Tidak bawa apa-apa. Bertobat kita semua. Amin. Saya mau tutupin, semua tutup. Beberapa wajah mencurigakan. Saudara percaya saya hamba Tuhan? Saudara percaya firman yang tadi saya khotbah firman Tuhan? Kalau Anda terima, diberkatilah Anda. Anda tolak, Tuhan siksa Sodom, bakar Sodom, lalu lanjut ke neraka. Tapi itu akan lebih ringan dibanding Anda zaman sekarang ini yang tolak firman Allah. Tolak hamba Tuhan. Saya bacakan 2 ayat. Ada banyak, saya bisa nanti terlalu lama. Kita mau perjamuan ini. 7:30 cukup. Salah satu bagian di Matius 10 ayat 14 dan 15. Tuhan Yesus bilang begini. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah. Dan tinggalkan rumah atau kota itu. Dan kebaskanlah debunya dari kakinya. Ayatnya yang ke-15 sama-sama 23. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya pada hari penghakiman. Tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kota yang mana? Yang menolak Injil Kristus. Saya bisa tinggal di Amerika. Saya bisa melayani tinggal di Australia. Tapi saya tahu Tuhan tempatkan saya di kota ini. Kota yang Kristen tapi bejatnya juga luar biasa. Saya akan tetap berseru di kota ini. Jangan tolak. Kalau tidak, Kupang akan lebih rusak Tuhan hantam dibanding Sodom dan Gomora. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tuhan dimuliakan. Mari Bapak Ibu berdiri, petugas perjamuan.